Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah ya jika baik. Di sini ada yang tidak masuk? Ada? Ada atau tidak? Ada. Oh, siapa? Oh, Mbak Silvi. Kenapa tadi? Sudah izin? Atau ada surat dokter kalau sakit? Oh, surat dokter, iya. Tidak apa-apa. Ibu mengerti ya. Semoga Mbak Silvi nantinya diberikan kesembuhan dan juga kesehatan agar bisa mengikuti pembelajaran pada yang akan datang. Nah, sebelum Ibu mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Nah, baik. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum Ibu mulai pada pembelajaran kali ini atau pada materi kali ini, Ibu akan singgung sedikit ya tentang pembelajaran materi minggu lalu. Nah, siapa di sini yang masih ingat? Kemarin minggu lalu kita membahas tentang apa, yo? Ada yang masih ingat kalian? Atau sudah lupa nih, ayo? Atau tidak dibaca? Masih ingat siapa? Oh iya, Mbak Ratih, silahkan. Apa? Oh, betul sekali. Kita kemarin membahas tentang teks negosiasi. Ya, betul sekali Mbak Ratih. Berarti semalam membaca lagi, memahami lagi tentang apa yang sudah Ibu sampaikan pada minggu lalu. Nah, jika sudah tahu atau masih ingat pembelajaran kemarin, jelas nih, harusnya sudah ingat juga atau masih ingat juga apa itu tentang teks negosiasi. Ayo, siapa yang ingin menjawab? Apa itu teks negosiasi? Oh iya, Mbak Rifki, silahkan. Teks negosiasi ya. Wah, betul sekali ya. Masih ingat ternyata, pintar-pintar ya. Tadi Mbak Rifki menjawab teks negosiasi itu teks yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Iya, betul, untuk bernego ya. Nah, benar sekali. Di sini Ibu tekankan lagi bahwa teks negosiasi merupakan teks yang di dalamnya berisi proses untuk mencapai suatu perjanjian atau kesepakatan. Seperti itu. Berarti Ibu tanya tadi, kalian sudah ingat masih ingat apa tidak? Kalian ternyata masih ingat. Jadi di sini kalian membaca setelah Ibu jelaskan. Tidak hanya kemarin Ibu jelaskan, malamnya sudah kalian lupakan. Jadi ternyata masih kalian pelajari. Jadi sekarang pas Ibu tanya, kalian masih ingat. Nah, pintar sekali, itu contoh yang bagus ya. Pertahankan loh ya anak-anak. Nah, untuk hari ini, ada yang tahu kita akan membahas tentang apa nih? Beda loh ya, sudah tidak membahas teks negosiasi lagi, tapi mempelajari materi baru. Ayo, siapa di sini yang tahu atau sudah ngerti atau yang semalam membaca materi selanjutnya apa? Iya, Mas Akeo, silahkan. Betul sekali, kita akan membahas tentang benar teks biografi. Betul sekali, jadi kalian tahu ya. Nah, sebelumnya di sini teks biografi masuk ke dalam kompetensi dasar. Nah, seperti pada papan di sini masuk ke dalam kompetensi dasar 3.14 yaitu menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi, dan selanjutnya masuk ke dalam kompetensi dasar 4.14 yaitu mengungkapkan kembali hal-hal yang diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi yang dibaca secara tertulis. Nah,
Untuk tujuan dari pembelajaran ini, nah, Ibu harapkan setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat mengidentifikasi struktur teks biografi. Kalian nantinya dapat mengidentifikasi ciri teks biografi berdasarkan isinya ya. Kemudian kalian dapat menyebutkan kepribadian unggul dari tokoh teks biografi. Dan kemudian kalian dapat menjelaskan cara meneladani karakter unggul pada teks biografi. Seperti itu ya, itu tujuan dan kompetensi dasar sudah Ibu jelaskan. Nah, bagaimana? Sampai sini kalian paham mengenai kompetensi dasar serta tujuan yang sudah Ibu jelaskan? Paham ya? Nah, sebelum Ibu lanjut, Ibu di sini ingin tanya kepada kalian ya. Siapa yang tahu apa itu teks biografi? Ayo, ini mau dibahas loh ya. Siapa tahu kalian ada yang mengerti atau sudah membaca tadi malam tentang materi ini. Ayo, siapa yang bisa? Oh iya, Mbak Vina, silahkan. Betul sekali ya. Teks biografi, Mbak Vina tadi menjawab, teks biografi merupakan riwayat hidup seseorang yang diceritakan lewat tulisan. Itu betul sekali. Nah, beri aplaus ya untuk Mbak Vina karena sudah berani menjawab dan sungguh jawabannya sangat bagus. Nah, betul sekali. Terima kasih Mbak Vina sudah mau menjawab ya. Nah, jawaban Mbak Vina tadi betul. Di sini Ibu tekankan lagi bahwa sebelum kita mempelajari tentang ciri-cirinya, di sini kita wajib tahu apa itu pengertian teks biografi terlebih dahulu. Jadi nggak boleh langsung mempelajari ciri-ciri. Yang pertama harus mempelajari pengertian terlebih dahulu. Jadi nantinya kita akan tahu kedepannya seperti apa ya. Nah, sebelum kita mengetahui ciri-ciri, tadi kan Mbak Vina sudah menjawab pengertian tentang teks biografi. Nah, di sini Ibu tekankan bahwa teks biografi itu teks yang berisi suatu kisah perjalanan seorang tokoh dan dituliskan oleh orang lain. Nah, jadi teks biografi itu bukan ditulis oleh tokohnya sendiri. Nah, biografi itu dituliskan oleh orang lain. Nah, untuk tokohnya sendiri itu bebas, sangat bebas. Kalian mau mengidolakan siapa, kalian tulis biografinya, itu bebas ya. Jadi nggak harus ditekankan oleh tokoh itu saja, bebas sesuai kemauan kalian mau menulis biografinya siapa ya. Bisa dipahami anak-anak? Baik, jika sudah dipahami, selanjutnya Ibu akan membahas tentang ciri-ciri teks biografi. Sebelum Ibu bahas nih, Ibu akan tanya lagi kepada kalian. Siapa yang tahu apa saja sih ciri-ciri teks biografi itu? Ayo, ada yang tahu? Nah, di sini harus jawab loh ya. Siapa tahu nanti kalian dapat nilai tambahan. Nanti Ibu akan kasih nilai tambahan untuk kalian yang aktif. Ayo, siapa yang mau nih nilai tambahan? Jadi ayo, siapa yang mau menjawab ciri-ciri nih? Oh iya, Mbak siapa? Oh iya, Mbak Dira, silahkan. Betul sekali, yang pertama ada fakta. Nah, yang kedua ada apa? Subjektif, benar sekali. Lalu ada apa saja anak-anak? Oh iya, betul, menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang keempat, apa ayo? Benar sekali ya, bahasa jelas dan tidak memakai majas. Benar sekali ya jawaban kalian. Jadi kalian memang tadi malam sudah belajar, pintar sekali. Di sini Ibu akan jelaskan ya, yang tadi kalian jawab memang benar. Jadi ciri-ciri teks biografi itu, yang pertama ada fakta. Nah, apa sih itu fakta? Oke, baik Mbak Ratih menjawab lagi. Ya, apa? Benar,
fakta itu adalah nyata. Ya, terima kasih Mbak Rati sudah mau menjawab. Nah, biografi itu ya anak-anak memang mengandung sebuah fakta. Nah, fakta itu berarti sesuai dengan keadaan yang ada di lapangan atau bisa dikatakan nyata. Jadi, pada hal ini itu tidak boleh dibuat-buat. Contohnya nih ya, tanggal lahir tokoh si A itu tanggal 25 Februari. Lalu kalian tulis menjadi 1 April. Itu salah, karena nantinya itu akan merusak sebuah fakta. Jadi, kalau kalian menulis sebuah biografi itu harus fakta loh ya anak-anak, tidak boleh ngasal. Harus nyata, sesuai dengan biografi orang atau tokoh tersebut. Nah, untuk yang kedua tadi sudah dijawab oleh siapa? Mbak Dira. Oh iya, tadi ada subjektif. Nah, pada subjektif ini artinya apa? Hayo, ada yang tahu? Nggak tahu? Nah, di sini Ibu akan jelaskan bahwa subjektif itu bersifat tidak melebih-lebihkan juga tidak mengurang-urangkan ya anak-anak. Nah, di sini Ibu akan memberikan contoh nih untuk menjelaskan subjektif itu seperti apa ya. Tadi subjektif kan artinya tidak melebih-lebihkan juga tidak mengurang-urangkan. Nah, ini contohnya seperti kalian menulis biografi tokoh A dan itu kalian sangat menyukai tokoh tersebut. Nah, jadi kalian maunya biografinya seperti ini karena kalian suka dan menyukai tokoh tersebut. Jadinya kalian bagus-bagusin itu biografinya. Sedangkan kalian pada saat menulis biografi tokoh B, karena kalian tidak menyukai tokoh tersebut, jadi kalian menjelek-jelekkan lah intinya biografi tokoh tersebut. Itu tidak boleh ya anak-anak. Itu namanya bersifat subjektif, yaitu kalian nantinya malah melebih-lebihkan dan mengurang-urangkan. Padahal subjektif itu tidak boleh melebih-lebihkan juga tidak boleh mengurang-urangkan. Jadi harus fair ya, adil seperti itu. Nah, nantinya kalau kalian melebih-lebihkan atau mengurang-urangkan, itu akan merubah pernyataan cerita tokoh yang kalian tulis tersebut. Nah, dari situ kalian paham apa yang Ibu jelaskan? Nah, baik, paham ya. Nah, untuk yang ketiga tadi sudah dijawab bahwa ciri-ciri teks biografi itu menggunakan kata ganti orang ketiga. Mengapa, Bu? Kok menggunakan kata ganti orang ketiga? Nah, di sini jawabannya. Nah, mengapa? Karena tadi sudah Ibu jelaskan bahwa teks biografi itu harus ditulis oleh orang lain, tidak boleh tokohnya sendiri. Maka dari itu, di sini kita menggunakan kata ganti orang ketiga, yaitu karena kan ditulis oleh orang lain, jadi menggunakan kata dia. Seperti itu. Sudah paham ya? Nah, baik. Nah, untuk yang keempat, ciri-cirinya ada menggunakan bahasa yang jelas dan tidak memakai majas. Nah, ini Ibu contohkan ya. Contohnya, biasanya kalau majas itu dipakai di dalam puisi. Contohnya, kalau kalian menggambarkan suatu kecantikan nih, wajahnya seperti bintang. Nah, itu kan menggunakan majas. Nah, sedangkan kalau di dalam teks biografi, kalian langsung saja menggunakan bahasa yang jelas. Nah, bahasanya saja sudah dikatakan jelas. Jadi, kalian harus menggunakan kata-kata yang jelas, tidak usah menggunakan majas. Tadi menggunakan majas kan wajahnya seperti bintang. Nah, kalau di dalam biografi langsung saja wajahnya cantik, seperti itu. Itu perbedaannya ya. Jadi kalau kalian menulis teks biografi harus bisa membedakan menggunakan bahasa yang jelas dengan majas, seperti itu. Nah, sampai sini kalian sudah paham mengenai ciri-ciri teks biografi? Atau ada yang mau ditanyakan? Iya, Mbak Vina, silahkan bertanya.
Oh iya, jadi kalau kalian menulis teks biografi, benar tadi harus fakta loh ya, nggak boleh eh, asal-asalan. Seumpama ya tadi ditanyakan, kalau seumpama kita eh, dapat informasi dari informasi yang salah, itu ya sebelum kalian mencari sebuah informasi, diharapkan harus informasi yang valid, tidak boleh sembarangan, nanti jatuhnya tidak sesuai dengan fakta, seperti itu. Jadi kalian kalau mencari informasi harus sesuai ya, seperti itu. Bisa dipahami? Baik, jika sudah cukup ya, Ibu akan lanjut dan akan menjelaskan tentang struktur teks biografi. Nah, sebelum Ibu jelaskan, Ibu akan tanya lagi nih kepada kalian. Ada yang tahu apa saja struktur teks biografi? Hayo, siapa yang tahu? Iya, Mas Hamdan? Ya, silahkan. Benar, yang pertama ada orientasi. Langsung yang kedua. Iya, betul sekali, ada masalah atau isi. Nah, untuk yang ketiga, ayo siapa yang bisa? Iya, betul sekali, reorientasi ya. Terima kasih sudah menjawab. Kalian pintar-pintar sekali. Ibu jadi semangat di sini. Kalian juga semangat. Nah, di sini Ibu akan jelaskan. Yang pertama, struktur teks biografi, ada orientasi. Nah, apa sih orientasi itu? Ayo, ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Baik, orientasi itu merupakan pengenalan tokoh ya anak-anak. Nah, contohnya pada saat kalian menulis biografinya, contohnya nih Bung Tomo, seperti itu. Biasanya pada bagian orientasi ini itu berisi tentang Bung Tomo lahirnya di mana, tanggal berapa, tahun berapa, itu merupakan sebuah orientasi atau terletak pada bagian pengenalan tokoh. Iya benar. Langsung untuk yang kedua tadi dijawab ya, ada masalah atau isi. Benar. Nah, masalah atau isi ini biasanya ya anak-anak berisi apa saja yang akan dituliskan di dalam biografi. Contohnya pada perjalanan hidupnya, suka dukanya, itu masuk ke dalam masalah atau isi. Nah, untuk yang ketiga atau terakhir, ada reorientasi. Iya, betul. Nah, pada reorientasi ini tidak ada bedanya dengan orientasi. Jadi, pada reorientasi itu merupakan sebuah penutup yang berisi pendapat. Nah, misalnya ya, menurut Ibu, Bapak Bung Karno itu orangnya pantang menyerah. Nah, kemudian Ibu menulis lagi biografinya Bapak B.J. Habibie. Menurut Ibu, beliau itu orangnya, ayo apa ada yang tahu? Orangnya pekerja keras, seperti itu. Jadi di sini bisa ditekankan bahwa penilaian setiap orang itu akan berbeda. Iya, tidak selalu sama, seperti itu. Bagaimana? Sampai sini sudah paham? Sudah ya? Baik, jika sudah paham, Ibu akan tanya kepada kalian. Kalian punya idola? Jelas punya lah ya. Siapa sih di sini zaman sekarang yang nggak punya idola? Ibu saja punya. Nah, jika punya, coba deh kalian maju ceritakan biografi dari tokoh idola kalian. Nah, silakan. Nah, iya bagus. Tepuk tangan ya. Beri tepuk tangan untuk Mas Akeo dan Mas Hamdan karena telah berani untuk maju menceritakan tokoh idolanya. Wah, hebat sekali ya anak-anak murid di sini. Nah, di sini dari
Ibu menyaksikan dari kedua teman kalian tadi yang sudah menceritakan biografi tokohnya, Ibu bisa menyimpulkan di sini bahwa setiap tokoh itu memiliki keunggulannya masing-masing. Jadi tidak selalu sama ya keunggulan tiap orang itu. Nah, sekarang kita akan berdiskusi mengenai teks biografi juga. Jadi ini Ibu sudah tayangkan di dalam slide. Di situ terdapat seorang tokoh ya, seorang tokoh beserta biografinya. Nah, di situ silahkan kalian amati dan baca ya dari biografi tokoh tersebut. Nanti kalian tidak semua yang maju, nanti salah satu atau dua orang saja yang maju. Silahkan untuk kalian, ini tugasnya untuk diskusi sekarang. Kalian identifikasikan kepribadian unggul yang diteladani dari tokoh biografi. Lalu kemudian kalian jelaskan cara meneladaninya, karakter unggul dari tokoh. Nah, silakan kalian berdiskusi. Kalau ada yang tidak bisa, kalian diskusi. Nanti kalian presentasinya atau mempraktekkannya, membacakannya itu individu ya. Tidak boleh kerjasama atau berdua, individu ya, satu-satu. Nanti kalian prakteknya. Silahkan kalian amati dan kalian pahami terlebih dahulu. Ibu beri waktu 10 menit ya, nanti kalian praktek. Nah, baik, waktunya sudah habis ya anak-anak, sudah 10 menit. Ayo, siapa yang berani atau mau maju untuk mempraktekkan hasil dari tugasnya atau berdiskusinya? Oh iya, Mbak Ratih, silahkan maju. Ya, terima kasih Mbak Ratih, jawabannya sangat bagus sekali. Nah, sekarang siapa yang mau maju lagi? Ayo, satu lagi ya anak-anak. Iya, Mbak Vina, silahkan. Wah, bagus sekali ya jawaban Mbak Vina, sangat berbeda dengan Mbak Ratih. Nah, bisa tekankan, jadi di sini tiap pendapat orang itu berbeda-beda ya. Di sini dari Ibu mendengar jawaban dari kedua teman kalian tadi, bisa Ibu tekankan bahwa yang kita pelajari atau kita diskusikan hari ini tokohnya adalah B.J. Habibie. Iya. Nah, di sini Ibu tahu beliau merupakan seorang yang sangat pekerja keras. Beliau berbakti kepada orang tua. Nah, pada hal tersebut harus kita pelajari dan kita teladani dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kesimpulannya mengenai tokoh yang kalian diskusikan yaitu memiliki ciri-ciri dan karakter yang dapat diteladani oleh kalian semua ya. Pesan Ibu untuk kalian agar dapat mempelajari dan meneladani dari kisah-kisah tokoh ya. Bukan hanya saja kalian hari ini saja untuk mengetahui apa yang perlu dicontoh, tapi untuk seterusnya kalian coba contoh, kalian teladani dari tokoh yang kalian pelajari pada hari ini. Bukan hari ini saja ya anak-anak, untuk seterusnya seperti itu. Bisa dipahami? Ya, alhamdulillah jika bisa. Di sini sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, akan Ibu review pembelajaran pada hari ini. Ayo, siap-siap kalian yang tadi ngantuk, yang kalian bengong ya, nggak memerhatikan. Ibu akan tanya. Nah, tadi yang pertama Ibu telah menyinggung pembelajaran pada minggu lalu, yaitu apa? Benar, iya, teks negosiasi. Tadi juga sudah dijawab pengertiannya. Selanjutnya Ibu juga sudah tanya materi pada kali ini apa, dan sudah juga dijawab, yaitu teks biografi. Sudah tahu juga apa pengertian dari teks biografi.
Nah, yang selanjutnya tadi kalian sudah mempelajari tentang ciri-ciri teks biografi. Hayo apa saja, atau yang masih ingat apa saja ciri-cirinya? Betul, yang pertama ada fakta, yang kedua ada apa? Benar sekali, subjektif. Yang ketiga apa, ayo? Betul, menggunakan kata ganti orang ketiga. Yang keempat, benar sekali ya, bahasanya jelas dan tidak memakai majas. Berarti di sini orangnya pintar-pintar kalian. Tanggap otaknya masih bisa untuk merekam. Nah, untuk yang selanjutnya tadi kita sudah mempelajari tentang apa, ayo? Benar, struktur teks biografi. Tadi ada berapa? Iya, betul, ada 3. Apa saja? Benar, itu tadi yang jawab Mas Akeo. Benar sekali. Yang pertama ada orientasi, yang kedua ada masalah atau isi, yang ketiga ada reorientasi. Seperti itu. Nah, selanjutnya tadi sudah juga praktik ya. Kalian ibu tanya tokoh yang kalian idolakan siapa, lalu kalian mempraktekkan biografinya. Lalu setelah itu kalian diskusi juga ya. Nah, di sini sudah Ibu review. Nah, setelah ini sekarang Ibu kasih PR ya untuk latihan. Nanti dikerjakan di rumah masing-masing. Nah, untuk latihannya ini, tugas latihannya bisa kalian lihat pada slide. Itu kalian nantinya cari biografi seorang tokoh, nanti kalian buat sesuai struktur yang ada berdasarkan tadi strukturnya ya, ada 3: orientasi, masalah atau isi, dan reorientasi, seperti itu. Nah, bagaimana? Sudah paham mengenai tugas kalian? Ya, baik jika sudah paham. Nah, nantinya kemudian untuk pertemuan selanjutnya, coba nanti deh kalian bacakan atau presentasikan di depan teman-teman kalian ya, agar teman-teman yang lain bisa belajar tentang kisah-kisah dari tokoh yang kalian bacakan. Seperti itu ya, ceritakan sesuai penugasan yang tadi Ibu jelaskan. Bagaimana? Sudah paham anak-anak? Nah, jika sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, Ibu anggap sudah jelas. Kalian semua sudah paham. Nah, sampai sini bisa Ibu akhiri. Nah ya, semoga bermanfaat. Nah, kalian harus tetap jaga kesehatan. Keluar harus pakai masker, hand sanitizer. Tetap semangat belajarnya ya. Jangan lupa untuk meneladani tokoh-tokoh yang sudah kita pelajari tadi. Nah, terima kasih ya waktu kalian untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, terima kasih Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.